Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji keabsahan data. Uji keabsahan data dilihat dari segi nilai kebenaran, ada yang namanya kredibilitas atau validitas. Artinya, derajat keakuratan atau ketepatan antara apa? Antara data pada objek penelitian dan data pada laporan peneliti atau data yang dilaporkan oleh peneliti. Data dikatakan kredibel atau valid jika data yang dilaporkan sama dengan data yang sesungguhnya di lapangan atau di kelas. Validitas ada dua macam, validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal adalah derajat akurasi antara desain penelitian dan hasil yang dicapai. Contohnya, jika dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti peningkatan kualitas hasil belajar, maka hasilnya juga harus akurat untuk peningkatan kualitas hasil belajar, bukan untuk peningkatan motivasi dan sebagainya. Udah paham ya? Sedangkan validitas eksternal ialah derajat akurasi apakah hasil penelitian bisa digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Misalnya kita mengambil sampel satu kelas, maka hasilnya itu bisa valid, bisa diterapkan pada seluruh kelas. Maksudnya seperti itu ya. Satu kelas bisa menunjukkan beberapa kelas, bisa digeneralisasikan. Maksudnya seperti itu. Oke? Uji keabsahan data juga bisa dilihat dari segi konsistensi. Ada yang dinamakan reliabilitas. Artinya, derajat konsistensi dan stabilitas data. Contohnya, peneliti A menemukan objek A. Maka jika ada peneliti B, C, D, dan seterusnya juga menemukan objek A. Misalnya saja lagi, peneliti A menemukan adanya motivasi belajar. Maka ketika ada peneliti lagi selain A, maka juga menemukan hal yang sama. Nah, itu namanya konsisten atau reliabilitas ya penelitiannya. Contohnya lagi, peneliti A yang menemukan objek A, dulu yang meneliti, sekarang yang meneliti, atau besok yang meneliti, tetap sama hasilnya atau konsisten. Contohnya lagi, maksudnya adalah objeknya sama, metodenya sama, hasil juga sama lah. Sama ini yang namanya konsisten. Oke ya, sudah paham ya yang namanya kredibilitas, validitas, dan reliabilitas. Oke, sekarang kita akan melihat cara uji kredibilitas data. Ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, perpanjangan pengamatan. Mengapa perlu perpanjangan pengamatan? Untuk meyakinkan kebenaran data. Lebih yakin lagi, oh memang data kita sudah valid, tapi perlu diuji lagi ya, supaya yakin lagi. Dengan apa? Peneliti kembali ke lapangan untuk observasi, wawancara lagi dengan sumber data. Berubah atau tidak ya ketika observasi pertama, wawancara pertama dengan observasi selanjutnya dan wawancara selanjutnya. Itu yang diinginkan. Apa harapannya? Harapannya adalah hubungan dengan narasumber semakin akrab, tidak canggung lagi, lebih terbuka kepada kita, lebih saling percaya dan tidak ada yang disembunyikan. Oke, dengan gestur tubuhnya yang bisa kita lihat apakah memang benar-benar terbuka dan menjelaskan secara menyeluruh apa yang kita butuhkan untuk penelitian kita. Oke, sekarang yang kedua adalah dengan cara triangulasi, artinya adalah pengecekan data atau cross-check data. Ini ada dari beberapa pendapat, triangulasi ini bisa dibedakan menjadi 5. Yang pertama, triangulasi sumber data. Maksudnya adalah
cross check informasi dengan sumber data yang lain ya, atau sumber data penunjang bisa. Contohnya, untuk tahu meneliti gaya kepemimpinan A, tidak hanya wawancara dengan A saja, tapi juga butuh cross check data kepada seseorang yang terkait dengan A. Misalnya kita wawancara atau tanya di bawahannya A, tanya bagaimana tentang A kepada atasannya A, tanya lagi atau wawancara ke tim yang pernah bekerja sama dengan A, gimana sih A itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan data, triangulasi cross check temuan. Jadi kita sumber datanya sama tapi diberikan teknik atau instrumen yang berbeda. Misalnya kita kepada guru ya, kita melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, semua teknik pengumpulan data kita ambil. Jadi itu namanya triangulasi teknik. Ya, seperti kita dalam penelitian ya, yang namanya teknik pengumpulan data ada yang namanya observasi, wawancara, dokumentasi. Kalau kita ambil semuanya, berarti kita sudah melakukan triangulasi teknik. Oke. Yang ketiga, waktu. Artinya adalah cross check perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu. Setiap waktu 1 detik pun orang itu akan berubah ya. Karena memang moodnya atau perasaannya manusia itu berpengaruh kepada apa yang dalam pikirannya. Contohnya, triangulasi waktu ya, observasi atau wawancara tidak hanya 1 kali. Observasi atau wawancara tidak hanya 1 waktu, bisa diulang. Misalnya hari ini wawancaranya pagi hari, nanti sore coba diwawancarai lagi, hasilnya sama atau tidak. Nah, seperti itu. Itu untuk cross check apakah orang itu konsisten enggak, apakah stabil enggak jawabannya itu antara yang di pagi hari sama di sore hari, seperti itu. Untuk meyakinkan data kita saja. Untuk lebih paham ya, maksudnya lebih detail lagi kita memahami data kita. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang keempat, triangulasi teori. Artinya adalah cross check 2 teori atau lebih untuk diadu atau untuk dipadu. Misalnya kita membahas tentang 1 teori, kemudian kita butuh teori lagi, butuh banyak teori. Nah, itu bisa diadu atau bisa dipadukan, diselaraskan, atau memang diversuskan. Oh, menurut ini seperti ini, menurut B seperti ini. Nah, kita itu bisa membandingkan teori ya, cross check data lagi. Kemudian ada yang namanya triangulasi peneliti. Maksudnya adalah cross check dengan lebih dari 1 peneliti. Karena apa? Tiap peneliti punya beda persepsi dan bisa saling melengkapi. Sehingga kita bisa cross check data melalui peneliti lain. Contohnya saja dalam PTK kan ada observer, yang ada 2 observer ya, misalnya observer partisipan atau guru sebagai peneliti sendiri, juga observer non partisipan, atau meminta kepada guru lain untuk fokus memang mengamati saja, bukan terjun ke dalam proses belajar mengajarnya, mengamati saja. Nah, kita membutuhkan guru itu untuk apa? Untuk cross check data, apakah benar data yang kita temukan itu memang seperti ini dan kita diskusikan dengan dia. Nah, seperti itu ya. Maksudnya triangulasi peneliti. Kemudian cara yang ketiga untuk uji kredibilitas data adalah dengan diskusi dengan teman sejawat atau ahli di bidangnya. Oke? Mungkin cukup ini. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.